البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nafi'. Khilafah nubuwah itu berapa tahun totalnya? 30 tahun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya perinciannya, Anda berapa tahunnya? Khilafah Khilafah nubuwah 30 tahun. Nah, berapa saja? Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun. 10 tahun. Kemudian Utsman 12 tahun. Nanti berapa? Terus Utsman 12 tahun. Terus Ali 6 tahun. Nah, Tayyib semuanya 30 tahun sebagaimana dalam hadis siapa kemarin? Hadis Safi'inah. Tayyib. Dan berhubungan dengan kisah Safi'inah ikhwanifillah, diterangkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa kullama a'ya ba'dul qaum alqa alayya sayfahu wa tursahu wa rumhah. Dulu kami berada di suatu safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada orang yang kecapean bawa pedangnya, bawa tamengnya atau bawa tombaknya, dia lemparkan kepada aku sehingga aku bawa. Hatta hamaltu min dzalika syai'an katsira, sampai aku membawa dari peralatan-peralatan perang para sahabat bawaan yang banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta safinah.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau itu adalah Safinah. Kemudian nama itu yang beliau pakai dan bangga dengannya. Adapun nama aslinya ikhwani fillah dikatakan dalam riwayat yaitu Mihran bin Farukh. Ada yang mengatakan Najran, ada yang mengatakan Ruman, ada yang mengatakan Rabah, ada yang mengatakan Qais. Nah, ada yang mengatakan Ahmar. Jadi khilaf tentang namanya karena memang lebih masyhur dengan apa? Safinah. Sebagaimana Abu Hurairah, lebih masyhur dengan Abu Hurairah sehingga namanya pun diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak. Baik. Dan faidah tentangnya tidak terlalu banyak. Yang jelas kita tahu dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Madani, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan awalnya Safinah adalah budak milik Ummi Salamah, kemudian beliau merdekakan tapi dengan syarat untuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup. Dan ini sebaik-baik syarat. Dimerdekakan dengan syarat apa? Untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Nah, kemudian dikenal beliau sebagai apa? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melayani beliau. Wallahu taala alam. Tapi sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man humul ladzina qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Siapa mereka-mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman, wa la yubghiduhum illa munafiq, dan tidak membenci mereka kecuali orang munafik. Wal jawab al-ansar. Jawabannya bahwa mereka itu adalah kaum Ansar. Wa dalilu hadithul Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Kaum Ansar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencintai mereka kecuali mukmin dan tidak membenci mereka kecuali munafik. Siapa saja mencintai mereka maka Allah akan mencintainya, dan siapa saja membenci mereka maka Allah akan membencinya. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini termasuk di antara keutamaan yang besar bagi kaum Ansar ikhwani fillah yang dijadikan wala dan bara terhadap mereka seperti wala dan bara terhadap Islam, terhadap keimanan. Yang berwala kepada mereka berarti mukmin, yang bara'ah membenci, bahkan cuma sekedar membenci berarti dia munafik. Itu semua dikarenakan kejujuran mereka dalam membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu anugerah yang besar bagi kaum Ansar, yang sebelumnya mereka saling bunuh-membunuh, saling berperang sesama saudara, dan Allah persatukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah kepada mereka. Dan kaum Ansar ikhwani fillah dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat.
Nah, dalam pembahasan berikutnya, qal ma hiya khairu diyalil ansar? Apa itu sebaik-baik rumah-rumah kaum Ansar? Wal jawab Banu Najjar. Thumma Banu Abdil Ashhal. Thumma Banu Al-Harith. Thumma Banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansari khair. Yaitu dari si urut-urutan keutamaan kabilah-kabilah Ansar, ikhwanifillah. Yang pertama, yang paling utama adalah Bani Najjar, yang telah kita lewati di awal pembangunan masjid. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di tanah siapa? Di tanah seorang yatim dari kalangan, dua orang yatim dari kalangan Bani Najjar. Kemudian yang kedua Banu Abdil Ashhal, yang ketiga Banu Al-Harith, kemudian Banu Sa'idah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu sebutkan bahwasanya pada semua rumah-rumah kaum Ansar itu ada kebaikan padanya. Kenapa? Karena ada keimanan, ada nusrah terhadap dakwah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu hadits Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dunil ansar Banu Najjar, thumma Banu Abdil Ashhal, thumma Banu Al-Harith ibn Al-Khazraj, thumma Banu Sa'idah, wa fi kulli duril ansari khair. Sebaik-baik rumah-rumah kaum Ansar adalah Banu Najjar, kemudian Banu Abdil Ashhal, kemudian Banu Al-Harith ibn Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah, dan pada setiap rumah-rumah kaum Ansar itu ada kebaikan. Hadis muttafaqun alaih juga. Nah, dan ini sebagian dari keutamaan kaum Ansar radhiyallahu anhum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.